Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini langsung aja kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar pemberkasan. Karena di musim ini sudah dimulai untuk pemberkasan dan juga pengisian DRH untuk CSN, begitu P3K dan juga CPNS sejak akhir bulan Ramadan waktu lalu ya, dan sekarang juga masih proses. Ada beberapa teman-teman yang masih proses menyelesaikan pengisian DRH, ada juga yang sudah mengakhiri juga, dan akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di YouTube saya terkait pemberkasan. Dan langsung aja di sini akan saya jawab dengan jawaban yang sangat sederhana, singkat, dan tentunya menenangkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Bang, mau tanya, untuk tanggal lahir saya di ijazah berbeda dengan akte lahir saya Bang. Di ijazah tanggal lahir saya tertulis 29 Februari, sedangkan di Februari hanya sampai tanggal 28. Jadi akte dan KTP saya otomatis tertulis tanggal 28 Februari. Oke, ini kesalahan di penulisan tanggal ya. Gimana solusinya Bang untuk pemberkasan P3K tahun ini? Ya tinggal ditulis saja sesuai tanggal lahir yang benar ya. Jadi kalau tanggal lahir yang benar adalah 28, ya itu tulis saja 28. Gak ada masalah ya. Jadi data ini merupakan data primer, data utama dari peserta. Tapi ketika ada kesalahan di data primer, teman-teman gak usah panik. Yang penting ketika nicknya sudah valid ya insya Allah aman lah. Perihal ini nanti bisa diperbaiki nanti kalau sudah menjadi pegawai di instansi masing-masing. Pertanyaan berikutnya, Pak, nama dan tanggal lahir ijazah beda sama KTP dan KK ya. Ini nggak masalah sebenarnya ya, tapi sudah ada surat keterangan salah tulis ijazah. Di sistem sudah terkunci nama yang salah. Terus pada saat nulis ijazah yang pakai tangan namanya meniru di sistem atau yang salah. Itu apa pakai nama yang benar sesuai KTP? Kalau perihal nama ini saya pernah sharing dengan kepegawaian. Kepegawaian menggunakan nama pegawainya berdasarkan ijazah. Karena ijazah ini sifatnya susah untuk diubah ya. Tapi kalau KTP, KK, akta itu kan bisa diubah. Jadi rata-rata menggunakan dasar nama di ijazah. Jadi untuk yang bersangkutan ini silakan sesuaikan nama sesuai dengan ijazah. Tapi kalau misal sudah terlanjur namanya pakai nama yang sesuai KTP ya insya Allah tidak apa-apa sih. Nanti bisa diperbaiki ketika sudah menjadi pegawai di instansinya. Pertanyaan berikutnya, saya mau mengundurkan diri jika saya tidak memberkasan, apakah secara otomatis bisa digugurkan? Ya, kalau nggak ikut pemberkasan ya otomatis akan digugurkan. Tapi lebih sopannya di pemberkasan kan ada pilihan melanjutkan pemberkasan dan juga mengundurkan diri ya kalau nggak salah ya. Nanti kalau mengundurkan diri nanti ada semacam kayak surat pernyataan begitu. Jadi kalau lebih sopannya silakan melalui tahap itu aja, nanti diisi kemudian dilampirkan surat pernyataannya. Tapi kalau misalnya mau cara ini ya silakan aja, bebas. Pertanyaan berikutnya, izin tanya Min, jika ijazah SD hilang namun fotokopi masih ada yang ditulis di NEK no SKPI atau nomor ijazah lama, dan apakah akan mempengaruhi pemberkasan? Tidak berpengaruh ya. Kalau perihal ijazah ini fotokopi ataupun asli itu nggak ngefek karena nggak akan diunggah, karena yang diunggah hanya ijazah yang digunakan untuk melamar formasi. Untuk ijazah yang lain hanya dimasukkan untuk nomor ijazahnya saja. Nah, nomor mana yang digunakan ya nomor ijazah yang aslinya gitu ya. Jadi nomor ijazah yang lama aja nanti dimasukkan di situ. Selanjutnya, Bang izin tanya. Saya saat pendaftaran pakai data tempat lahir di KTP lama, sedikit berbeda dengan ijazah. Kemudian saya update data KTP baru menyesuaikan data ijazah. Tetapi perbaruan upload KK dan KTP nggak ada di akun SSC ASN. Kira-kira bermasalah nggak saat pemberkasannya Bang? Nggak bermasalah, santai aja teman-teman ya. Perihal ini insya Allah aman. Selanjutnya Bang, kalau di suket jasmani ada keterangan hipertensi, apakah itu aman Bang? Masih aman teman-teman ya. Untuk keterangan surat kesehatannya nanti baik tertulis hipertensi, hyperthinking, ataupun apapun itu, selama di surat itu tertulis tidak mengganggu pekerjaan atau menghambat pekerjaan, insya Allah aman. Selanjutnya, kalau status duda nggak punya surat cerai bagaimana? Ya ditulis apa ya, kalau nggak ada surat cerai ini berarti dia masih belum diakui secara negara ya. Berarti kan statusnya kalau secara hukum negara ya dia masih berpasangan, ya sudah ditulis pasangan saja. Nanti perihal pengurusan ini nanti bisa diurus setelah menjadi pegawai. Nanti tinggal diurusi aja untuk perubahan datanya. Jadi untuk data-data ini seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu bisa diperbarui teman-teman ketika sudah menjadi pegawai di instansi teman-teman masing-masing. Jadi nggak usah khawatir perihal ada kekeliruan data seperti ini, nanti bisa diperbaiki ketika sudah menjadi pegawai.
Pertanyaan berikutnya, selamat pagi Bang. Misal tahun lahir di BKU di buku nikah dengan akte kelahiran beda gimana ya, mohon pencerahannya. Ya nggak gimana-gimana ya. Nanti tinggal pakai dasar yang asli aja atau yang bener aja. Misal yang bener adalah di kelahiran, ya pakai di kelahiran aja. Nggak masalah kok perihal hal ini. Lanjut Bang, gimana andai nama di ijazah SD beda dengan nama ijazah S1? Ya nggak gimana-gimana. Jadi nggak usah khawatir perihal beda nama ini ya. Nanti dasar yang digunakan ya ijazah yang digunakan untuk melamar. Kalau S1 yang digunakan ya sesuaikan dengan S1 saja. Selanjutnya izin tanya Bapak, bila suket kesehatan jiwa terlewati tidak terupload bagaimana ya? Kalau ada berkas yang tidak terlewati, teman-teman nggak usah khawatir. Insya Allah nggak akan TMS kok. Nanti ketika selesai pemberkasan pengisian DRH ada masa notifikasi atau masa revisi ya. Nanti teman-teman kalau memang ada berkas yang kurang pasti akan dikabari oleh pihak BKN untuk melengkapi berkasnya yang kurang. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak dapat notifikasi berarti berkas-berkas teman-teman sudah dianggap aman. Jadi perihal hal ini nggak usah khawatir, tenang aja. Nanti pasti ada masanya untuk merevisi berkas. Bagaimana dengan riwayat pendidikan Bang? Misal nomor ijazah SMP tidak dimasukkan, mohon pencerahannya. Ya nggak gimana-gimana. Intinya kalau ada kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan data sekunder, ini data sekunder ya, bukan data utama artinya. Jadi kalau ada semacam ini ya nggak usah risau, nggak usah galau ya. Insya Allah masih aman lah. Kalau semisal nanti dianggap perlu perbaikan ya nanti pasti akan dikabari dengan pihak BKN-nya atau BKD-nya. Jadi teman-teman tinggal memperbaiki aja ketika sudah dapat notifikasi. Kalau nggak dapat notifikasi ya berarti sudah aman. Berikutnya Bang mau tanya, kalau kita lupa membuat tanggal dalam surat lamaran apakah itu kesalahan fatal? Nggak fatal, padahal udah resume dan mengakhiri. Mohon jawabannya. Nggak fatal ya. Hanya soal sepele itu aja, masa langsung tiba-tiba TMS. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Bang, untuk daerah pengisian organisasi apakah harus diisi? Tidak harus, dikosongi juga boleh. Punya saya itu saya kosongi. Berikutnya, Mas, kalau saya download daerah dan tempat lahirnya saya tulis ulang sesuai KTP baru gimana Mas? Bermasalah nggak? Tidak bermasalah, silahkan ditulis saja. Selamat siang, saya mau tanya, saya sudah resum untuk pengisian daerah tapi setelah saya cek ada yang kurang lengkap di surat lamaran saya. Saya guru bidang tapi di surat lamaran saya isi guru kelas. Apakah ada solusi untuk mengganti? Terima kasih. Kalau ini belum diakhiri bisa diganti. Kalau sudah diakhiri ya nanti menggantinya kalau ada masa revisi dan teman-teman nanti diberi notifikasi dari pihak BKN atau BKD ya. Tapi kalau misal teman ini tidak mendapatkan notifikasi berarti masih dianggap tidak terlalu bermasalah. Jadi santai saja, tidak perlu galau. Berikutnya, Min bisa nggak belum terdaftar ijazah di Dikti PD Dikti diganti suket dari kampus infonya ya Min? Ya, ini terkait ijazah ya. Jadi banyak kita yang udah punya ijazah tapi nomor ijazah kita tidak terdaftar di PD Dikti. Teman-teman gak usah risau sebenarnya. Saya dulu juga begitu, nomor ijazah saya tidak terdaftar di PD Dikti dan saya biasa-biasa aja dan sekarang sudah menjadi pegawai. Pokoknya udah ada ijazahnya itu sudah valid kok sebenarnya. Perihal ini nanti terinput di PD Dikti itu kan perihal lain ya, itu kan perihal pendataan aja dari pihak kampus ke PD Dikti. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu resah sampai mencari suket dari kampus segala. Kalau memang ada ikhtiar mau konfirmasi juga boleh, tapi misalnya nggak ada kesempatan dan sudah mengakhiri ya nggak usah bingung, insya Allah pasti tetap aman kok. Buktinya saya sendiri sekarang sudah menjadi pegawai. Baik, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan seputar pemberkasan. Jadi pada intinya perihal rata-rata sama ya, perihal kekhawatiran kesalahan data, kesalahan mengunggah, kelalaian dalam hal ini hal itu. Yang penting teman-teman satu prinsipnya, setelah pemberkasan isian daerah ini selesai nanti ada proses proses revisi di mana nanti ada notifikasi dari BKN atau BKD ke nomor WhatsApp teman-teman semuanya yang sudah dicantumkan di daerah masing-masing ya di situ. Nanti aja kalau misalnya ada notifikasi berarti teman-teman disuruh untuk merevisi. Tapi kalau misal tidak dapat notifikasi ya berarti sudah aman. Karena sejatinya ya yang terpenting dari pemberkasan ini adalah data primer dari pegawai. Data primer itu ya data pribadi teman-teman itu sendiri. Jadi kayak nama, NIK, kemudian tanggal lahir, tempat lahir. Hanya itu. Kalau semisal di salah satu data primer juga ada kesalahan, misalnya data primer yang paling mentok utamanya adalah NIK. Kalau NIK sudah valid sebagai warga Indonesia, insya Allah aman. Selebihnya nanti kalau ada kekeliruan bisa diperbaiki setelah menjadi pegawai di kepegawaiannya masing-masing atau di operator yang mengurusi tentang kepegawaiannya itu. Jadi teman-teman tinggal perbaiki aja. Kira-kira itu teman-teman ya. Jadi
tenangin diri, nggak usah heboh terkait pemberkasan ini, apalagi di grup biasanya banyak heboh, akhirnya berpengaruh ke yang lain, ikutan heboh, ikutan panik. Jadi teman-teman nanti santai aja, pemberkasan ini bukan seleksi kok. Jadi kalau misal ada kesalahan pasti akan dikabari oleh pihak BKN atau BKT terkait. Oke, itu yang bisa saya share hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.